Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama-sama berdoa, bersatu dalam kerendahan hati kita untuk menaikkan syukur dan meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Sepanjang kawal malam kami istirahat, Tuhan menolong dalam segala aktivitas kami. Hari kemarin Tuhan sudah berkati, kami dimampukan melayani Allah. Kami dimampukan Tuhan untuk melakukan banyak hal karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, sesungguhnya kami bukan apa-apa. Banyak kekuatan-kekuatan yang sungguh semuanya sebenarnya kami tidak dapat melakukan. Tapi Engkau sudah memampukan kami semua Tuhan sampai di hari ini. Kami memuji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami memohon urapan Tuhan untuk hari ini memimpin kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami, permohonan kami di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan dan kita menyatakannya dalam sikap hidup kita di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan belajar dari Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-11. Dari ayat yang ke-10, Bilangan pasal 20 ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, Bilangan 20 ayat yang ke-10 ini adalah ungkapan Musa dan Harun kepada bangsa Israel yang saat itu sedang bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan air. Di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima, bagaimana persungutan itu mereka lakukan. Mereka tidak mendapatkan air di tempat itu sehingga mereka berpikir dan mereka menuduh Tuhan itu jahat kepada mereka. Mereka menganggap Musa itu membawa mereka keluar dari Mesir ke padang gurun hanya untuk membunuh mereka saja. Dalam keadaannya Musa datang kepada Tuhan ke kemah pertemuan dan Tuhan memberikan jawaban untuk mereka apa yang harus Harun dan Musa lakukan. Bapak Ibu Saudara, bagian ini akan menolong dan mengingatkan kita belajar dari kesalahan Musa sehingga kita dalam hidup kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak menganggap kitalah orang yang paling berjasa. Kita tidak menganggap bahwa karena kitalah semuanya ini bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup keluarga, dalam hidup berumah tangga, suami dan istri masing-masing punya bagian. Papa dan mama masing-masing punya bagian. Seorang suami dengan bagiannya bersama-sama juga dengan istri tentunya. Karena kadangkala suami merasa yang paling bekerja keras. Kalau tidak karena dirinya bekerja, dari manakah istri dan anak-anak bisa makan? Istri juga demikian. Kalau enggak karena saya, bagaimana anak-anak bisa bertumbuh besar? Bisa masing-masing merasa yang paling capek, merasa yang paling lelah. Dan mungkin papa mama juga merasa yang paling berjasa di dalam membesarkan anak-anaknya, di dalam mengurus anak-anaknya. Mari kita bersama-sama
melihat bahwa semuanya karena Tuhan. Kita hari ini belajar bagaimana semua hanya karena Tuhan, supaya kita tidak terjebak dalam dosa Musa dan Harun. Di bagian ini Musa yang mengucapkannya, sehingga bagaimana ini ternyata tidak dikenan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 ini Musa berkata, perhatikan dengan baik bagaimana Musa dalam kelelahannya, di dalam kelemahannya, dia melakukan hal yang paling fatal. Melakukan hal yang paling fatal. Bapak Ibu Saudara perhatikan begini. Ini ungkapannya, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ini dengan kemarahannya. Orang-orang Israel durhaka, bersungut-sungut, iya. Tetapi di sini bagaimana ungkapan Musa ini dengan penuh kemarahan. Hati-hati dengan kemarahan. Karena kemarahan bisa menghancurkan kita, membuat kita berbuat dan berbicara dengan tidak benar. Bapak Ibu Saudara, ungkapan Musa selanjutnya, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Inilah yang menjadi ketidakperkenanan Tuhan akan ungkapan Musa. Ungkapan inilah, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Bapak Ibu Saudara, siapa yang memberi makan bangsa Israel di padang gurun? Tuhan, dengan memberikan mana surgawi, memberikan makanan dari surga. Pertanyaan dalam hal minuman, siapa yang memberikan minum bagi bangsa Israel yang ada di padang gurun itu? 2 juta lebih orang. Harus ambil air di mana? Dan Musa merasa, dia kalimat ini begini, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Ini adalah sebuah ungkapan bahwa apakah kami harus berbuat, apakah kami harus membawa, apakah kami harus mengeluarkan dari bukit batu ini? Itu menunjukkan tentang dirinya. Apakah aku harus berbuat? Apakah aku harus memberikan kepadamu air minum dari bukit batu ini? Musa merasa bahwa yang memberi minum umat itu adalah dirinya. Musa marah dan Musa berkata, apakah aku yang harus kasih kamu minum? Kalau kamu sekarang dalam kondisi susah, apakah aku yang harus bertanggung jawab? Apakah aku harus mengeluarkan air ini? Persungut-sungutanmu itu sekarang membuat aku harus mengeluarkan, harus memberikan kamu minum. Bapak Ibu Saudara, Musa merasa dirinya yang memberikan minum bagi umat itu. Hati-hati. Pemberi minum umat Allah itu adalah Allah sendiri. Musa tidak bisa bikin apa-apa. Apa kekuatan dia bisa mengeluarkan air dari gunung batu itu dengan tongkatnya? Bukan. Bukan tongkat Musa yang bisa membuat air itu keluar dari bukit batu, tetapi adanya tangan Tuhan. Tongkat Musa hanyalah sebuah tongkat. Kalaupun dipukulkan ke bukit batu, tongkat itu bisa patah dan hancur. Tapi ada tangan Allah yang bekerja dengan luar biasa dan dahsyat. Hal ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hai orang tua, papa mama, janganlah engkau marah terhadap anak-anakmu saat anak-anakmu sedang membutuhkan sesuatu untuk kebutuhannya. Janganlah engkau marah dan janganlah engkau berkata, apakah ini tanggung jawabku dan aku harus memberikan kepadamu? Seakan-akan kalau nggak ada kita, kalau tidak ada saya, anakku tidak akan bisa sekolah, anakku tidak akan bisa memiliki sesuatu. Sehingga kita mengambil kemuliaan itu dalam hidup kita. Kalau nggak ada aku,
Kalau apakah aku harus memberikan kepadamu uang sehingga aku harus membanting tulang, dan ini semua karena kerja kerasku? Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena sesungguhnya setiap anak itu adalah milik kepunyaan Tuhan, dan ada tangan Tuhan yang bekerja luar biasa di balik semua pekerjaan kita, di balik semua berkat-berkat yang ada. Hati-hati, anak bisa bertumbuh, anak bisa makan bukan karena kekuatanmu. Jangan meremehkan Tuhan, jangan menganggap Tuhan tidak ada, jangan menganggap Tuhan tidak bekerja apa-apa, jangan membuat Tuhan tidak memberi apa-apa. Orang tua, anak-anak adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan sangat bertanggung jawab. Tuhan tidak hanya mampu ibu-ibu untuk hamil, mengandung, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk melahirkan. Dan Tuhan bekerja luar biasa di balik kaum wanita untuk membesarkan anak-anaknya. Kalau enggak karena Tuhan, sudah rontok badan ibu-ibu untuk membesarkan dan mengasuh anak-anak. Tapi karena ada Tuhan, kita dimampukan menolong mereka. Bukan karena aku. Hati-hati, jangan sampai terjebak dengan dosa Musa. Apakah aku harus mengeluarkan air dari gunung batu? Padahal Tuhanlah yang mengeluarkan air itu. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan mengingatkan, jangan mengajarkan kepada anak-anak ini, anak-anak kita semua itu karena papa mama. No, papa mama hanya alat dari Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa anak-anak melalui papa mama. Papa mama bukan siapa-siapa. Papa mama hanya alat. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap mau makan, ajarkan kepada anak-anak. Semua ini karena Tuhan yang bekerja. Semuanya ini karena Tuhan yang memberi. Semua ini karena kemurahan Tuhan saja. Kamu hari ini bisa punya sepatu baru, ini karena Tuhan. Karena Tuhan memberkati. Kamu punya, bisa beli buku sekolah, kamu bisa beli baju, semua karena berkat Tuhan. Suami-suami, kalau istrimu bisa ganti baju baru, kalau engkau bisa membelikan sesuatu untuk istrimu, ingat, engkau hanya alat. Dan ajaklah istrimu bersyukur, dan ajaklah istrimu tahu, Ma, ini semua karena Tuhan, ini karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini semua kita bersyukur, berterima kasih dipakai oleh Tuhan. Istri dipakai oleh Allah menjadi penolong, dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi pasangan. Setiap kita mari bersyukur. Anak-anak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat merawat orang tua. Bukan karena kamu, bukan, tapi karena Tuhan mau pakai kita. Siapa yang menghidupi dan merawat orang tua kita? Tuhan. Tuhan sumbernya, Tuhan, hanya Tuhan saja. Maka mari kita berkata, Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan Allah yang mau memakaiku, dan semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberikan semuanya. Bapak Ibu Saudara, waspada dengan kemarahan. Hati-hati belajar dari dosa Musa agar kita hidup berkenan menikmati tanah berkat perjanjian dari Tuhan Yesus dalam hidup rumah tangga kita dan keluarga kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih banyak, tolong kami, mampukan kami untuk terus hidup dalam tuntunan dan perkenanan Allah. Ampuni kami ya Allah, kalau sampai hari ini seringkali kami merasa kamilah yang paling berjasa. Kamilah Tuhan, ampunilah kami kalau kami merasa kami yang paling sibuk, paling capek. Tuhan pimpin kami. Kami bersyukur hari ini Engkau mau memakai kami dengan tugas panggilan kami masing-masing sebagai penolong, sebagai pemimpin keluarga, sebagai
orang tua yang harus mendampingi anak bertumbuh. Berkati semua anak-anak yang Tuhan juga percayakan menjadi buah hati di tengah keluarga rumah tangga. Ya Allah, Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu untuk kami mengerjakan segala sesuatu sepanjang hari ini. Pelayanan kami, pekerjaan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami memohon Tuhan memberkati segenap umat-Mu ini. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.